Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Maximus Olundu SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Keo Tengah Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan diartikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih, wadah bertumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan yang memberi ilmu atau faedah bagi anak-anak, baik lahir maupun batin. Kedua, pendidikan hendaknya menuntun kodrat dan memerdekakan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ketiga, pendidikan bertumpu pada konteks sosial budaya dan selaras dengan perkembangan zaman. Pendidikan anak berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, yakni konteks lokal sosial budaya setempat dan karakteristik anak. Kodrat zaman berkaitan erat dengan isi dan irama, yakni kemajuan dan perkembangan zaman. Dan keempat, pendidikan sebagai wadah pengembangan budi pekerti. Budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Pengembangan budi pekerti harus melalui pembiasan-pembiasan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakatnya. Sebelum mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, persepsi saya tentang siswa dan pembelajaran sebagai berikut. 1. Murid ibarat kertas kosong yang belum memiliki pengetahuan apa-apa, sehingga harus diberi pengetahuan sebanyak mungkin sesuai target pencapaian materi. 2. Murid semata-mata menjadi objek dalam pembelajaran yang cenderung pasif dan selalu siap menerima pelajaran sesuai kehendak guru. 3. Semua murid memiliki kebutuhan dan cara belajar yang sama, dan karena itu, semua murid dituntut untuk mencapai taraf penguasaan materi yang sama pula. 4. Pembelajaran di kelas lebih fokus pada aspek pengetahuan, di mana murid akan dinilai pintar berdasarkan pencapaian nilai pada aspek pengetahuan. 5. Suasana pembelajaran yang tertib dan tenang menjadi indikator utama baiknya pengelolaan kelas yang dilakukan guru. 6. Dalam setiap tahapan pembelajaran, peran guru sangat dominan, di mana guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Dan 7. Pembelajaran dinilai berhasil apabila tuntas materi dan tuntas hasil belajar sesuai kriteria ketuntasan individu dan klasikal. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengalami perubahan. Pertama, bahwa murid memiliki potensi dan karakteristik masing-masing yang perlu dihargai. Kedua, bahwa murid sebagai subjek belajar yang aktif dan kreatif. Ketiga, bahwa guru hanyalah salah satu dari sekian banyak sumber belajar yang dapat digunakan. Keempat, bahwa guru seharusnya menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Kelima, bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid dan menyenangkan. Dan keenam, bahwa pembelajaran harus mencakup aspek pengetahuan dan karakter murid. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan yang melibatkan murid sebagai subjek belajar dengan metode pembelajaran yang berpusat pada murid.
menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Mengenali potensi, karakter, dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dan positif. Akhir kata, pendidikan tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kiranya video ini bermanfaat. Salam guru penggerak, terima kasih.